Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada. Kembali lagi ya teman-teman dengan saya di channel ini. Kali ini saya mau bahas raket brandnya Indonesia yang kemarin saya ambil salah satu sampelnya di harga 200 ribuan untuk saya bandingkan dengan beberapa raket dari brand lain guys. Ini ada raket Haikua yang seri LED ya guys, yang blue LED guys. Dengan berat raket ini yang kemarin saya dapat 81 gram dan balance point-nya di 295 mm. Berarti raket ini termasuk raket yang menurut saya bakal mudah banget dipakai kualitas pemain seperti apapun guys. Karena di 81 gram itu kalau di Apax masih 5U. Kalaupun di 4U di brand lain ya 4U yang masih tergolong ringan. Jadi banyak player yang bakal mudah untuk memakai raket ini, apalagi dengan balance point yang hanya 290 mm. Raket ini kan berarti balance point-nya ya di balance guys, di tengah-tengah, nggak berat kepala atau nggak juga ringan kepalanya. Dan yang terpenting lagi, raket ini tuh tipikal shaftnya semua kan fleksibel guys. Ini ya teman-teman bisa lihat speknya ada tertulis fleksibel ya guys. Nah, tapi tuh flag yang saya rasakan tuh kayak nggak fleksibel banget. Jadi lebih ke medium fleksibel dan dipakai main power juga lumayan support banget di permainan saya. Dan raket Haikua ini sih menurut saya masih sangat worth it di harga 200 ribuan, bisa bersaing dengan brand-brand raket lain di harga 200 ribuan. Bahkan ketika di video perbandingan kemarin saya nggak masukin raket Haikua ini dalam ranking di 1, 2, 3. Tapi setelah saya pakai beberapa saat, beberapa minggu, ternyata kenyamanan raket Haikua Blue LED ini termasuk di kategori raket yang enak peringkat atas guys. Bahkan nyaris bisa menyamai raket Carlton yang kemarin sudah saya review. Dan sekarang kita lihat dulu bagaimana saya pakai raket ini ketika main di kampung halaman saya guys.
Jadi feel unik yang saya rasakan ketika pakai raket ini buat main guys. Raket ini kan shaftnya fleksibel, lentur, dan beratnya cuma 81 gram. Dan balance point-nya kan 290 mm atau balance. Tapi yang saya rasakan ketika swing tuh raket ini kayak head heavy balance loh. Jadi ada kerasa berat kepalanya sedikit. Dan flexibility yang lentur itu ketika swing rasanya nggak terlalu lentur-lentur banget. Bisa jadi sih karena bentuk frame yang ini unik ya. Kalau di sini kan tertulis metric head shape dan di sampingnya ada tulisan Nanolite. Kalau sekilas sih dari bentuk framenya, kalau kita lihat dari samping kayak gini guys, ini tuh kayak raket-raket Yonex yang Nanoray ya guys. Tapi memang agak divariasi. Bedanya ini agak lebih tipis guys di bagian sininya. Ini mungkin yang bikin dia itu swingnya kerasa cepat. Yang sebetulnya shaftnya lentur, tapi karena hambatan angin untuk frame kepalanya ini diminimalisir dengan bentuk yang lebih pipih, itu bikin swingnya lebih kerasa cepat dan agak kakuan dikit guys. Dengan tipikal shaft yang lentur ini sih sebetulnya kemarin ketika saya main di video awal tadi guys, itu beberapa smash yang saya lakukan dengan setengah smash, belum terlalu powerful. Dengan kekuatan yang belum saya keluarkan secara penuh aja, shaft raket ini tuh kerasa ngebantu pukulan shuttlecock lebih kenceng loh guys. Dari situ sih kita sebenarnya bisa ngasih kesimpulan ya, ini raket bakal cocok buat temen-temen yang powernya nggak terlalu kenceng ya. Pergelangan tangannya belum terlalu kuat. Jadi ketika punya power yang agak lemah, pakai raket ini tuh ngelenturin shaftnya enak, tapi juga punya power yang bagus guys. Terus yang saya seneng dari tipikal raket lentur, fleksibel atau medium fleksibel adalah gampangnya, mudahnya melakukan kedut-kedutan guys. Jadi teman-teman kalau melihat saya main tadi kan, saya sering kali main dengan kedutan-kedutan biar bolanya itu nggak terbaca arahnya. Jadi lawannya sering kali offset kalau bahasa kita mainnya guys. Sering salah langkah guys. Ini yang saya suka dari tipikal raket-raket lentur kayak gini guys. Kemudian setelah saya coba pakai beberapa saat ini, bahkan kalau saya harus bandingkan atau compare head to head dengan raket Carlton AirTech 1000, nggak tahu kenapa ketika saya mukul shuttlecock, frame-nya itu kerasa lebih punya isi ya, lebih padat gitu loh. Jadi pantulannya itu kerasa solid, das gitu guys. Beda dengan raket yang AirTech 1000 kemarin, saya rasakan sih kayak ada kosongnya ya di bagian frame kepalanya. Tapi kalau ini lebih kayak berisi gitu ya. Itu sih feel yang saya rasakan yang bikin saya terkejut. Dan sebetulnya bentuk frame Haiqua Blue Light ini sih kayak ngopi dari raket-raket Haiqua yang populer beberapa bulan yang lalu ya guys. Ada Haiqua Sabang, Merauke, Super Light. Ini framenya sih nyaris-nyaris mirip. Dan feel swingnya sih memang nyaris-nyaris mirip. Dan kelebihan dari raket ini adalah kelenturan raketnya itu yang bikin kita nyaman banget buat main guys. Ini sangat recommended buat pemula. Bahkan buat yang sudah berkembang, mahir. Kalau teman-teman bisa ngepasin timing pukulannya, feel yang dirasakan, bisa cepat adaptasi, raket ini bahaya banget. Ini bener-bener raket yang jadi solusi buat temen-temen yang powernya lemah tapi juga punya insting dominan, main pinginnya nembak terus guys. Enak banget ini raket, bener. Karena dengan setengah smash aja saya bisa ngeluarkan power raket ini jadi lebih kenceng ya, apalagi kalau mainnya full power. Tapi memang pengalaman yang saya rasakan sih ketika pakai raket-raket yang lentur, kalau mainnya terlalu kenceng, smashnya terlalu powerful, seringkali telat. Karena timingnya kadang nggak ketemu ya. Kan ini kan lentur banget ya guys ya, teman-teman lihat ya. Jadi ini mudah banget ngelenturinnya. Jadi kalau terlalu powerful dia terlalu dalam gitu loh guys, terlalu menekuk gitu. Jadi kalau kita nggak pas banget timing datangnya bola ke arah frame kepala ini, jadi malah kletak-kletok seringnya guys. Dan kemudian yang perlu teman-teman ingat ya, ini sebetulnya grip bawahnya nggak saya lepas guys, tapi tipikalnya memang gripnya sangat kecil guys. Ini aja udah enak banget, nggak saya lepas, saya tambahin grip handuk dan itu sangat pas di genggaman saya.
Jadi memang tipikalnya sangat kecil banget gripnya. Dan kalau teman-teman nanyain warna-warna lain, karena ada blue light, ada kayak kalau nggak salah ada orange atau ada camu atau apa ya, intinya kalau series light ini guys kan spesifikasinya nyaris-nyaris mirip. Kalau mau memastikan raketnya sama dengan raket yang saya gunakan ini, yang beratnya 81 gram dan balance point-nya 290 mm, mungkin teman-teman harus nanyain ke tokonya stok yang ada itu beratnya berapa, biar teman-teman bisa ngerasakan enaknya raket Haikua Blue Light di spesifikasi yang kayak punya saya ini guys, beratnya 81 gram dan balance point-nya 290 mm. Secara keseluruhan kalau saya harus ngasih nilai guys, ya ini sangat istimewa lah. 200 ribuan performanya bikin geleng-geleng kepala. Ini saya kasih poin 9,5 guys. Walaupun sebetulnya yang agak minus di catnya yang kurang solid atau kurang begitu mantep ya. Dove-nya bagus tapi kelihatan agak kayak cat-cat manual gitu guys. Ya semoga ini bisa diperbaiki oleh Haikua. Jadi kedepannya Haikua punya raket yang catnya juga enak kayak beberapa brand raket lainnya. Harganya murah tapi ya performanya kayak gini, enak banget. Dan segitu dulu review pemakaian raket Haikua Blue Light ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang nyari referensi raket ringan tapi juga berbahaya. Jangan lupa terus berolahraga. Salam cepok bulu, sehat selalu dan see you next time guys.